Maryam. Salam Maryam, berrahmat wajibmu, terberkah engkau di antara wanita, dan terberkah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami. Amin. Bapa Dengan Maria dan Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu cek dulu kehadirannya kalian. Ada yang sedang hadir hari ini? ada semua ada yang tidak ada Miss. Siapa yang apa? yang ada Miss. Siapa? Desa, Ellen, Juliana. yang tidak ada. Yang tidak ada Miss. Anu. Oke. Hadir dong di sana. Hadir Remas, Alfian. Baik adik-adik. Halo. Sebelum kita memulai pelajaran kita bikin dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kita buat untuk supaya kita punya kegiatan KBM sebentar itu berjalan dengan lancar. Jadi kesepakatan kelas ini dibuat oleh kita semua yang ada di kelas ini. Oke, yang pertama, selama proses pelajaran berlangsung, kalian itu tidak boleh ribut. Kemudian ada apa lagi? Tidak boleh jalan-jalan. Ya, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh omong-omong, Tidak boleh nyanyi. tidak boleh nyanyi. Tidak boleh meja. Tidak boleh bersuara. Oke, Tidak boleh bersuara. ya. Jadi, benar selama proses pelajaran berlangsung, kalian tidak boleh ribut, harus tetap fokus, dengarkan penjelasan dari guru, kemudian kalian simak apa yang diajarkan oleh guru ya. Oke. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalismenya kalian, kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan, lagu kesatuan, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sekarang kita berdiri, kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Berdiri ya. Pakai dulu saja. Tidak ada. Pakai dulu saja tidak. Tapi sambil tepuk tangan ya. Oke. Satu Nusa Satu Bangsa. Satu dua tiga. Satu Nusa, satu bangsa, satu berbeda-beda suku, ras, terus bahasa Indonesia, bahasa daerah, seperti macam tahu dari mana? Ada dari mana? Dari Ngada. Oke, dari kampung apa? Oke, dari Ekoroka. Mungkin di sini ada yang dari Malamuza, Ekoroka. Nah, dari mana? Dolukore. Dari Dolukore. Dari mana juga nih? Kebosara. Oke, semua kalian ini kalau sudah bersatu di sini tidak boleh saling membeda-bedakan antara orang Kobosara, Malamuza, Ekoroka, harus tetap bersatu. Jadi lagu kebangsaan tadi Satu Nusa Satu Bangsa mengajak kita semua untuk tetap bersatu.
tidak selalu benar. Oke, apa lagi? Ada yang selalu salah. Oke, menurut Ade, jadi opini itu selalu salah. Tepuk tangan dulu untuk Ade. Baik anak-anak, setelah pernyataan dari Ibu tadi mengenai fakta dan opini, mengenai kalian sudah jawab semua apa yang ditanyakan tadi. Sekarang Ibu mau tanya kembali. Kira-kira dari pernyataan yang Ibu berikan tadi, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Pancasila. Tentang apa? Benar sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang informasi kalimat yang akurat dan kalimat yang disebut. Oke, adik-adik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang informasi kalimat fakta dan opini. Dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik atau kalian semua dapat mengidentifikasi informasi berupa fakta atau opini. Oke. Atau yang Baik adik-adik, sekarang Ibu mau jelaskan tentang informasi berupa fakta atau opini. Jadi kalian dengar ya, dengarkan apa yang Ibu sampaikan, dengarkan apa yang Ibu jelaskan ya. Ya, Miss. Dengar, simak, dan sebentar Ibu mau tanya kembali apa yang sudah Ibu jelaskan. Ya, Miss. Oke, yang pertama, ada pengertian fakta. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, bersifat objektif dan didukung oleh data, angka, dan bukti fisik. Kemudian, opini adalah pendapat, pandangan, atau penilaian pribadi terhadap sesuatu. Opini bersifat subjektif dan tidak selalu dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi kalau untuk fakta, dia punya kebenarannya itu terbukti. Halo? Dengar? Dengar, Fakta, dia punya kebenarannya itu tuh terbukti dengan data. Tapi kalau untuk opini, dia punya kebenarannya itu tidak terbukti. Dia tidak ada data sama sekali karena opini itu berupa pendapat. Oke, sudah? Sekarang ciri-ciri fakta. Oke, ciri-ciri fakta yang pertama itu dia bersifat objektif. Artinya, fakta tidak dipengaruhi oleh perasaan pribadi atau pendapat pribadi. Kemudian ciri-ciri yang kedua dapat dibuktikan kebenarannya. Artinya, fakta dapat didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga memiliki data pendukung yang akurat. Artinya, fakta biasanya dilengkapi dengan data yang jelas seperti waktu, tempat, atau pelaku peristiwa. Kemudian fakta juga bersifat konkret. Apa itu konkret? Bersifat konkret. Ada yang tahu arti dari bersifat konkret? Tidak, Bu. Nyata. Iya, tepuk tangan dulu untuk Eta. Benar sekali. Jadi Hai, menu. bersifat konkret artinya oke. Kalau untuk fakta, ciri-ciri yang berikutnya itu adalah bersifat konkret. Jadi seperti yang Eva katakan tadi adalah bersifat konkret itu adalah bersifat nyata. Jadi fakta itu tuh tidak bisa informasi dari pendapat orang lain itu bukan fakta, tetapi itu merupakan opini. Jadi kalau fakta itu tuh dia bersifat nyata, benar-benar terjadi dan sesuatu kejadiannya itu tuh dibuktikan dengan bukti atau data-data yang akurat. Itu fakta. Kemudian untuk opini, dia punya ciri-cirinya itu tuh ada mengandung pendapat pribadi atau pendapat orang lain. Jadi opini itu tuh berupa pendapat-pendapat dari orang lain atau masukan-masukan dari orang lain. Misalnya, coba Julia, contoh dari kalimat opini, pendapat dari orang lain atau masukan
kali lebih. Oke, benar sekali. Jadi itu merupakan contoh kalimat opini. Kemungkinan, ini kata dasarnya adalah kemungkinan. Kalau kemungkinan itu merupakan pendapat dari orang. Bisa ini? Bisa. Oke. Kemudian bersifat subjektif atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya itu mengacu pada peristiwa yang belum tentu terjadi. Itu merupakan ciri-ciri dari kalimat opini. Kemudian sekarang ada contoh kalimat fakta. Yang pertama, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu benar atau salah? Benar. Benar toh? Ya, Miss. Jadi kalimat fakta itu merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi, oke. Benar sekali. Kemudian kucing memiliki 4 kaki. Benar atau salah? Benar, Miss. Oke. Kemudian manusia bernafas melalui paru-paru. Benar, Miss. Salah? Benar. Benar kan? Benar, Miss. Kenapa tertawa? Boleh, Miss. Oke. Kemudian hasil perkalian antara 2 kali 5 sama dengan 10. Benar atau salah? Benar, Miss. Oke, kalau begitu coba Eva. Contoh kalimat fakta. Contoh kalimat fakta. Setiap hari Senin, SDI Irto Soro mengenakan seragam putih merah. Oke, setiap hari Senin SDI Ruto Soro mengenakan seragam putih merah. Benar atau salah? Benar, Miss. Oke, benar sekali. Sekarang ada contoh kalimat. Oke, Bang. Contoh kalimat fakta. Ada berarti 4. Oke, gajah berkaki 4. Benar atau salah? Benar, Miss. Sekarang ada contoh kalimat opini. Yang pertama, semua bunga mawar berwarna merah. Benar atau salah? Salah. Oke. Bunga mawar itu ada warna apa saja? Warna putih, merah, biru, abu-abu, hijau. Benar sekali. Jadi bunga mawar itu ada bermacam-macam warna, berbagai jenis warna. Tapi dia punya pernyataan tadi bilang semua bunga mawar berwarna merah. Jadi itu merupakan pendapat atau bukan? Pendapat. Oke, pendapat. Jadi itu merupakan kalimat opini. Kemudian ada, menurut saya Farel orang yang jujur. Itu atau menurut? Tidak, menurut Anda? Hah? Oke, menurut Riana Farel adalah orang yang jujur. Itu kalimat apa? Opini, benar sekali. Sekarang semua peserta didik SDI Ruto Soro berambut panjang. Itu kalimat apa? Opini. Benar sekali. Jadi segala sesuatu yang merupakan pendapat dari orang lain dan bersifat subjektif adalah kalimat opini. Oke, sekarang Ibu minta ini. Kau bikin kalimat antara kalimat fakta atau kalimat opini, kemudian kau tentukan itu yang dia katakan itu kalimat fakta atau kalimat opini. Mengerti nih? Di depan? Ya, di depan. Pokoknya perbaku ya. Perbaku. Atau per lorong saja ya. Oke. Dari sini. Pokoknya kamu dua ini bagian jawab. Kamu dua ini bagian jawab. Kamu dua ini tentukan kalimat fakta atau opini ya. Ya, duduk di depan. Berdiri di depan. Kalau ini juga, ini bagian jawab, ini bagian tentukan kalimat opini ya. Ini yang bagian jawab, ini bagian jawab, ini yang bagian bikin kalimat opini. Oke, kalian bagian kalimat fakta atau opini. Ini bagian tentukan opini.
kalimat opini. Oke, benar atau salah? Benar. Ya, benar. Terus? Serius, tidak boleh tertawa-tertawa. Jangan tertawa. Sebab kelas 5 berhidung mancung. Oke, itu kalimat fakta atau opini? Kalimat opini. Oke, benar atau salah? Benar. Oke, pas. Jangan tertawa. Senin mahasiswa SD itu selalu memakai baju seragam putih merah. Kalimat fakta. Kalimat fakta, benar atau salah? Benar. Lagi satu. Pada hari Jumat, siswa SD Tusoro memakai pakaian olahraga. Benar atau salah? Benar. Oke, itu fakta atau opini? Oke, sekarang kita sekarang Eva dan teman-teman pada depan. Ya. Yang bagian jawab di sebelah sini, yang bagian jawab di sebelah sini. Yang bikin pertanyaan mana? Kenyataan. Oke. Perhatikan teman di depan. Mulai sudah. Mungkin besok SDI itu sering. Oke, itu merupakan kalimat fakta atau opini? Opini. Teman di depan, bukan kamu. Kalimat apa? Opini. Oke. Mungkin besok SDI Rutosoro libur. Itu kalimat fakta atau opini? Opini. Ya. Sekarang lanjut. Di dalam kelas 5 ada banyak orang. Oke, itu kalimat fakta atau opini? Fakta. Opini. Opini atau fakta? Fakta. Opini. Fakta. Oke, teman bilang, Eva tadi bilang di dalam kelas 5 ada banyak orang dan temannya ini mengatakan bahwa itu merupakan kalimat opini. Benar atau salah? Salah. Salah. Oke, benar. Salah. Angkat tangan yang benar, bilang benar. Oke, angkat tangan yang bilang salah. Oke, baik. Anak-anak, jadi apa yang dikatakan Eva? Bahwa di dalam kelas 5 ada banyak orang. Di dalam kelas 5 ada banyak orang. Kelas 5 apa? SDI Rutosoro atau kelas 5 dari mana? Itu merupakan pendapat dari Eva. Jadi itu merupakan kalimat opini. Bukan fakta. Bisa saja itu di dalam kelas 5 nih. Kan dia bilang di dalam kelas 5 tidak mengatakan tepat. Di dalam kelas 5 SDI Rutosoro. Kan dia tidak ada pernyataan seperti itu. Jadi itu merupakan kalimat opini. Oke, lagi satu. Fakta pada hari Jumat SDI Rutosoro memakai pakaian pramuka. Oke, pada hari Jumat SDI Rutosoro mengenakan pakaian pramuka. Opini atau fakta? Opini. Opini. Benar atau salah? Benar. Oke, sekarang kalian boleh pulang. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Sekarang kelompok ini lagi. Barisan ini lagi. Barisan ini. Apa lagi? Anjing memiliki 4 kaki. Fakta atau opini? Fakta. Benar atau salah? Benar. Oke, sekarang
Baca dia punya ini, dia punya tulis bacaan. Oh, coba lihat mana yang merupakan bahasa Indonesia, mana yang merupakan ini. Ingat kondisinya. Kalau fakta itu bukanlah sesuatu yang benar-benar terjadi. Biar kalau opini pendapat orang lain, masukan dari orang lain. Ya, fakta dan kalimat opini. Ada problem ini kalau faktanya diskusikan, jangan kerja sendiri-sendiri, diskusikan. Tentukan yang merupakan kalimat fakta dan kalimat opini. Oke. Bukti apa kegiatan studi kerja kritis Ini maksudnya begini. Ya, kamu baca dulu ini nih, baca dulu ini pernyataannya tuh, bacaannya ini. Kemudian kalian tentukan dari sini yang merupakan kalimat faktanya mana. Ya, kalimat faktanya mana kamu isi di sini. Terus kalimat opininya mana kalian isi di sini. Perhatikan di sini, diskusi bersama. Oke. Tulis sudah. Nah,
Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami. Fakta membaca buku memberitakan manfaat yang dapat terbukti dalam pengembangan pribadi seseorang. Opini terbukti bahwa kegiatan membaca serta teratur dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memperluas kosakata serta meningkatkan pemahaman terhadap bahasa. Oke, kalimat fakta tadi di bagian mana? Oke, dari kelompok 1. Kelompok 1 mengatakan bahwa kalimat fakta terdapat pada kalimat yang mengatakan bahwa membaca buku memberikan manfaat yang dapat terbukti dalam pengembangan pribadi seseorang. Itu mereka cantumkan sebagai kalimat fakta. Benar atau salah? Benar, Miss. Oke, membaca buku memberikan manfaat yang dapat terbukti dalam pengembangan pribadi seseorang, yaitu merupakan kalimat fakta. Oke, sekarang yang kalimat opininya. Kalimat opini. Fakta. Terus ini teman dari kelompok 1 mengatakan itu merupakan kalimat opini. Jadi diluruskan ini terbukti bahwa kegiatan membaca secara teratur dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memperluas kosakata, serta meningkatkan pemahaman terhadap bahasa. Itu merupakan kalimat fakta. Jadi kelompok 1 sedikit kulit keluar, tapi kalian hebat bisa menentukan kalimat fakta dan kalimat opininya. Jadi yang itu tadi kalimat tadi merupakan kalimat fakta karena membaca sudah terbukti bahwa dengan kita membaca rajin-rajin, kita langsung membaca itu akan memperluas wawasan kita, menambah kosakata yang kita miliki. Oke, sekarang tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Itu yang nangis kenapa? Sekarang dengar hasil diskusi dari kelompok 2. Oke, kelompok 2 mengatakan kalau kalimat fakta pernyataannya berbunyi membaca buku memberikan manfaat yang dapat terbukti dalam pengembangan pribadi seseorang. Itu merupakan kalimat fakta. Benar atau salah? Oke. Kalimat opininya dari kelompok 2 bilang kalau kalimat selain itu saya berpendapat bahwa membaca buku juga membuka jendela dunia baru. Itu merupakan kalimat opini. Benar atau salah? Benar. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3. Kegiatan membaca secara meningkatkan kemampuan berpikir. Oke, kalimat fakta. Sekarang kalimat opininya. Memperluaskan kosakata. Memperluas kosakata. Itu merupakan kalimat opini. Jangan kamu menjadi
Oke, lanjut. Kelompok berapa sih? Kelompok 3, kalimat opini. Oke, menurut kelompok 3, dari bacaan teks ini, mereka menentukan bahwa kalimat opini terdapat pada kata memperluas kosakata. Benar atau salah? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Kalimat apa? Terbukti bahwa kegiatan membaca secara teratur dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Oke. Menurut kelompok 4, kalimat faktanya terdapat pada kalimat yang mengatakan bahwa terbukti bahwa kegiatan membaca secara teratur dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Oke, itu benar atau salah? Halo? Pernyataan yang diberikan oleh kelompok 4 benar atau salah? Oke. Sekarang yang opini. Kalimat opini. Saya berpendapat bahwa membaca buku juga membuka jendela dunia baru. Oke, benar sekali. Jadi kalimat opini terdapat pada kalimat yang mengatakan bahwa saya berpendapat bahwa membaca buku juga membuka jendela dunia baru. Jadi kata kunci dari sini yaitu berpendapat. Nah, seperti ciri-ciri tadi ya, pengertian dari kalimat opini tadi adalah kalimat opini adalah sesuatu yang merupakan pendapat atau masukan dari seseorang. Sekarang tepuk salut untuk teman-teman di depan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan dulu. Oke. Sekarang kalian boleh kembali di tempat masing-masing. Oke, baik anak-anak. Anak-anak, setelah kita selama pembelajaran berlangsung tadi, kegiatan KBM tadi berlangsung, Ibu mau menyimpulkan materi. Sekarang Ibu mau bertanya dulu, ada yang masih ingat apa yang kita pelajari hari ini? Oke, Kalimat opini. benar sekali. Jadi hari ini kita belajar tentang kalimat fakta dan opini. Sekarang, ada yang masih ingat tidak? Apa itu kalimat fakta? Kalimat yang benar-benar terjadi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Farid. Sekarang kalimat opini. Apa itu kalimat opini? Kalimat yang tidak benar-benar terjadi. Oke, tepuk salut dulu untuk kalian semua. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang ciri-ciri dari kalimat fakta. Ada yang masih ingat? Oke, siapa yang masih ingat kalimat fakta? Ciri-ciri dari kalimat fakta. Dia bersifat objektif atau subjektif? Objektif. Oke, dia bersifat objektif. Terus itu dia bersifat konkret atau tidak? Konkret. Oke, apa itu konkret tadi? Nyata. Bersifat nyata dan biasanya kalimat fakta itu merupakan kalimat yang memiliki bukti-bukti yang akurat atau data-data yang akurat. Bukti yang kebenarannya itu sudah memiliki data. Kemudian kalau untuk opini biasanya dia bersifat subjektif dan kebenarannya itu belum Terjadi. ya. Oke. Dan juga opini itu tuh mengandung pendapat pribadi atau pendapat orang lain. Kemudian mengacu pada peristiwa yang belum tentu terjadi.
Oke, sekarang ada yang masih ingat contoh dari kalimat opini? Contoh dari kalimat opini, coba. Coba, Farel. Contoh dari kalimat opini. Besok akan turun hujan. Oke, tepuk salut dulu untuk Farel. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, benar sekali. Jadi kalimat opini itu tadi seperti yang dikatakan oleh Farel bahwa besok itu akan turun hujan. Itu merupakan pendapat dari Farel. Jadi itu sudah jelas merupakan kalimat opini. Oke, baik anak-anak. Untuk melatih pemahaman kalian supaya kalian lebih paham lagi, Ibu mau kasih kalian soal evaluasi berupa PR. Jadi kalian di rumah bisa kerjakan PR itu supaya kalian bisa ingat kembali materi kita tentang fakta dan opini. Sekarang kalian siapkan buku tulisnya. Tulis PR. Siapkan buku tulisnya, tulis PR. Hanya satu nomor saja. Apa bis? Dari mana makan? Sudah? Oke. Tulislah 3 kalimat fakta dan 3 kalimat opini. Sudah, Miss. Tulislah 3 kalimat fakta dan 3 kalimat opini. Sudah semua? Oke. Sudah belum nih? Oke, baik anak-anak. Kalau sudah semua, sekarang Ibu mau melakukan refleksi. Sekarang Ibu mau tanya dulu nih, kalian sudah paham tidak materi kita pada hari ini? Benar tidak? Sudah paham? Oke, terus selama pembelajaran berlangsung tadi, apa yang kalian rasakan? Hanya senang saja atau mungkin ada yang bosan, jenuh? Kalau senangnya itu ada di mana? Mana? Oke, bisa mengetahui fakta ini. Bisa mendapatkan ilmu. Oke, baik anak-anak semua. Jadi PR yang sudah diberikan tadi jangan lupa dikerjakan pulang ke rumah kalian harus bisa bagi-bagi waktu jangan bermain saja. Harus ada waktu untuk belajar, bermain, dan juga bantu orang tua harus pintar-pintar bagi waktu. PR yang sudah Ibu berikan tadi dikerjakan, kemudian besok kumpul. Sudah? Ntar kalau kalian pulang ke rumah langsung pulang, tidak boleh singgah-singgah lagi di tempat. Karena begitu kalian tiba dulu di rumah, baru izin dulu di orang tua, baru bisa pulang kemana begitu. Tidak apa-apa, intinya kalian izin dulu Orang tua. ya, bantu dulu orang tua, terus itu sudah makan semua dulu baru bisa bermain atau kemana begitu. Oke, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran belajar yang baik, jangan lupa kerjakan PR yang sudah Ibu berikan. Sekarang Salam Maria penuh rahmat, Tuhan
kasih, amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.